Sekarang sifat tahajud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan jeda dulu sejenak di sini, kita buka untuk diskusi dulu. Bapak Ibu sekalian, kalau sekarang kita sudah merencanakan, insya Allah saya akan bangun malam nanti misal, kemudian kita sudah siap untuk tahajud. Bagaimana cara Nabi mengajarkan kita tahajud? Bagaimana sifat sholatnya? Disampaikan oleh para sahabat, yang lebih banyak diriwayatkan oleh kerabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada diantaranya Aisyah, diantaranya Ibnu Abbas, dan diantaranya Ibnu Umar. Mari kita lihat beberapa keterangannya. Satu, dari segi bacaannya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan hadis dari Al-Bukhari nomor hadis 3569 dan hadis Muslim nomor hadis 738. Ini hadis diterima dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menunaikan qiyamul lail, salat malamnya itu, selalu menunaikan salat malamnya, baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Kata Aisyah, itu ditunaikan dengan 4 rakaat. Jangan tanya tentang bagus bacaannya, jangan tanya tentang panjang bacaannya. Kadang disatukan, jangan tanya tentang panjang dan bagusnya. Artinya apa? Sunnah saat kita menunaikan tahajud, mohon maaf kita bisa fokus di sini. Sunnah saat menunaikan tahajud sedapat mungkin dibaca dengan tartil, berapapun ayat yang bisa kita hafalkan dan bisa kita baca. Sedapat mungkin dibaca dengan tartil. Mari kita lihat sebentar. Saya beri contoh. Misal, antum ingin menunaikan tahajud, baru hafal 50 ayat Al-Baqarah. Misal, kenapa ada is? 50 ayat Al-Baqarah. Ditunaikan misalnya 11 rakaat. Kita bagi 50 jadi 11, berapa? Kurang lebih? Baik ya. Ada yang 4, ada yang 5 ya. Ada 4, ada yang 5. Misal, rakaat pertama 5, rakaat keduanya 4 dan seterusnya. Ini masih sedikit. Sedikit ya? Baik. 4 ayat itu tidak banyak. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum. Sudah selesai. Allahu akbar. Tidak banyak kan? Baik. Tidak banyak. Ada yang kedua banyak, misalnya saya ingin menyelesaikan, misal saya sudah hafal surah Al-Baqarah 286. Dibagi 11 berapa? Misal dibagi 11, masing-masing misal saja, masing-masing 25 ayat setiap rakaat. Ada 25, ada 26, misal saja. Perhatikan sini. Ada yang dimaksud bacaannya, tafsir pertama, itu artinya banyak yang dibaca. Jadi kalau antum banyak hafalan Qur'annya, diusahakan ketika tahajud, itu dipraktekkan hafalan Qur'an yang kita baca. Makanya ada manhaj dalam hafalan Qur'an, puncak kita mengulang hafalan kita, itu ditunaikan saat tahajud. Jadi kalau hafalan Quran antum ingin kuat, ayo saat tahajud tunaikan malamnya, ulang kembali hafalan Quran kita. Jelas sampai sini? Jadi yang pertama, sifat banyak bacaannya, banyak. Karena itu disebut di hadisnya panjangnya. Ya, disebut panjangnya. Ini satu. Yang kedua, kalau cuma hafal ayat-ayat atau surah yang singkat, misal saya baru hafal juz amma. Juz ammanya pun bagian belakang, wadduha, alam nashrah dan sebagainya misalnya. Nah, maka berlaku ketentuan yang kedua, bagusnya dibaca dengan tartil sesuai dengan hukum tajwidnya. Jelas sampai sini? Kalau hafalnya sedikit, baca pelan-pelan. Jangan terlalu cepat. Maaf, sifat bacaan itu ada 3 cara. Satu disebut dengan hadar. Hadar itu membaca Quran dijadikan 2 harakat panjangnya, cuma 1 detik. Misal, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Di setiap 1 detik 2 harakat, itu disebut dengan qiraah hadr, cepat. Biasanya ini bacaan di sholat sunnah yang berjamaah, tarawih misalnya, maka disunnahkan membaca yang ini, hadr. Yang kedua ada yang disebut mutawassit, pertengahan. Jadi 2 dijadikan 4 ya. 2 harakat dijadikan
4 harakat 2 detik. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Itu disebut dengan mutawassit, pertengahan. Itu sunnahnya digunakan dalam salat-salat yang fardu berjamaah. Jadi tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Adapun salat malam, kalau hafalan kita itu singkat, maka gunakan yang ketiga, tiwal, yang paling panjang, 6 harakat. Misal, sambil kita khusyuk mendekat kepada Allah, Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, sambil dihayati gitu ya. Itu insya Allah rumusnya, kata Aisyah, baca walaupun sedikit dengan bagus, ambil yang paling akhir. Jelas sampai sini? Baik. Nah, bacaan seperti itu yang akan menyentuh ke dalam jiwa. Kalau antum bangun malam tapi bacaannya kecepatan, itu juga tidak akan berpengaruh kepada jiwa. Jelas ya? Itu bagian pertama rumusnya. Di sunnah nabinya, kalau panjang bacaannya silahkan baca dengan qiraah yang hadar tadi, kalau banyak. Kalau pendek bacaannya, maka tingkatkan kualitas hukum tajwidnya. Jelas? Selanjutnya, itu dalilnya saya sebutkan. Yang kedua, gerakan yang dilakukan oleh Rasulullah itu begitu tenang. Begitu tenang. Subhanallah. Nanti lihat di riwayat Muslim nomor hadis 756. Riwayat Muslim 756. Itu disebutkan subhanallah, perpindahan salat Rasulullah itu dari satu gerakan ke gerakannya itu tumaninah luar biasa, tidak terlalu cepat. Selesai misalnya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diam dulu ya, karena ada ketenangan di situ. Itu sunnahnya. Ada 2 diam yang harus dilakukan dalam fikih salat, sifat salat Nabi. 1 diam sebelum membaca Al-Fatihah, itu membaca iftitah atau istiftah. Yang kedua, diam setelah membaca surat sebelum kita ruku. Diam sejenak baru beliau bertakbir untuk ruku. Rukunya pun tenang sekali. Sampai-sampai puncaknya, maaf, pernah dengar hadis ini? Rasulullah salat sampai kakinya bengkak-bengkak. Sampai Aisyah terseduh-seduh melihatnya. Beliau sedang tertidur, tiba-tiba tergeser tangannya, kena kaki Rasulullah. Bangun, melihat suaminya sedang tahajud, sampai kelihatan kakinya bengkak, subhanallah. Sampai terseduh-seduh ketika salam, tidak banyak orang tahu, itu baru rakaat pertama. Baru rakaat pertama. Kata Aisyah, kenapa lahir hadis ini? Jangan tanya panjang dan bagusnya. Karena panjangnya bacaan Nabi, sekalipun cuma 3 surat, surat itu yang dibaca, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Itu 1. Dan ketika dibaca, tartilnya luar biasa ya. Hebatnya lagi, itu baru bacaannya. Gerakannya jangan tanya panjang bagusnya gerakannya. Begitu rukunya lama, dirasakan mendekat kepada Allah ya. Karena Nabi tahu kalau siang pasti sibuk dengan umatnya. Kapan lagi ketemu Allah kalau bukan malam? Karena itulah ketika salam ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, lima hakadha? Rasulullah, kenapa mesti seperti ini? Ya. Alam takun madmunan, alam takun maksuman. Bukankah engkau telah dijamin masuk surga dan bebas dari kesalahan? Apa jawab Nabi? Afala akunu abdan syakura? Apa aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Jadi sunnahnya, kalau antum ingin menunaikan tahajud, 1, lihat rumusnya ya. Bacaan bukan sekedar dibaca, tapi dihayati apa yang kita baca. Jadi kalau bisa sebelum kita baca dulu terjemahannya, tahu artinya. Jadi begitu kita membaca, hati langsung menghayati. Yang kedua, lakukan gerakan dengan tumakninah, karena setiap gerakan itu ada doa-doa yang dikabulkan. Contoh, dalam ruku Nabi melarang membaca Quran karena di situ ada potensi doa yang bisa dikabulkan. Dalam sujud, bahkan Nabi menyampaikan hadis riwayat Ibnu Abbas ya, keadaan antara hamba dengan Allah yang paling dekat itu saat sujud, wa huwa sajidun fa'aktsirud du'a, maka perbanyak doa saat sujud. Subhanallah, antum berada langsung bersama Allah di keheningan malam. Bahkan hadisnya qudsi, Allah sedang menunggu, kenapa tidak kita manfaatkan? Kalau orang tahajudnya benar, itu 2 rakaat saja bisa lebih daripada 15-20 menit barangkali. Enak gitu jalannya. Yuk lanjutkan. Sekarang berapa jumlah rakaatnya? Pelan-pelan. Kaidah umumnya, tahajud itu tidak memiliki batas rakaat. Kaidah umumnya. Oke? Nabi pernah menyampaikan dalam hadis riwayat Ibnu Umar, ini saya sampaikan dalilnya, yang ini saya langsung tuliskan karena tidak banyak orang yang biasa mendengarnya. Lihat di sini ringkasan dalilnya. Ada di Al-Bukhari nomor hadis 460, Muslim 1782 dan At-Tirmidzi nomor hadis 437.
Dari Ibnu Umar, lihat rumus pertamanya. Salatul laili, salat malam itu, cara menunaikannya masna masna. Silakan lakukan dengan dua-dua. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Fa idza khashiya ahadukumus subha, shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Kalau sedang menunaikan dua-dua itu tiba-tiba tidak sadar sudah dekat ke subuh, maka langsung tutup dengan sekali witir. Jadi aturan umum salat tahajud itu yang dilakukan di malam hari itu umumnya tak terbatas jumlah rakaatnya. Kalau itu ingin dilakukan maka mulai lakukan dengan 2 rakaat. Jelas sampai sini? Di 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tiba-tiba kita akan bangun lagi, misalnya datang fajar, lebih dekat fajar, cukup bangun tunaikan 1 rakaat dan itulah disebut dengan witir sebagai penutup. Jelas sampai sini? Baik. Adapun yang sering dilakukan Nabi, walaupun Rasulullah menyampaikan umumnya kepada para sahabat, kenapa hikmahnya menyampaikan dua-dua? Karena Nabi tahu kalau sahabat diajarkan satu amalan pasti akan ditiru itu. Pasti akan ditiru. Pertanyaan saya, apakah semua orang bisa meniru Nabi? Belum tentu. Memang 2 rakaat, tapi rakaat pertamanya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa misalnya, belum tentu bisa ikut. Karena itu diberikan kemudahan oleh Rasulullah yang biasa dilakukan Nabi. Lihat sini. 1, Nabi kadang sholat dengan 13 rakaat. Ini yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Ini kalau tinggal beliau di rumahnya Maimunah. Hadisnya sahih, di antaranya di Abu Daud nomor hadis 1367. Ini langsung diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dan saat itu Nabi sholatnya bersama Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas sedang diajarkan sholat tahajud oleh Rasulullah, ditunaikan 13 rakaat. Kalau 13 rakaat ada 2 cara. 1, tunaikan dulu sholat yang ringan 2 rakaat, disebut dengan khafifatin. Dia tidak perlu pakai sunnah. Kita sholat misalnya takbir saja, Allahu Akbar, kemudian langsung kita baca Al-Fatihah, iftitahnya sedikit saja, langsung Al-Fatihah gitu ya, sampai dengan waladhdallin amin, kemudian rukuk. Jadi tidak membaca surah. Itu 2 rakaat pembuka, disebut khafifatin, 2 rakaat yang ringan. Selanjutnya tunaikan 2, yang terakhir ditutup witirnya 1. Jadi kalau antum ingin menunaikan sholat yang 13 rakaat, maka rumusannya formula 1, 2 rakaat ringan. Kemudian selanjutnya masuk tahajud, 2 rakaat sampai dengan ke-10-nya ya. Kemudian setelah itu tutup dengan 1 witir. Yang kedua, kalau beliau menginap di rumah Aisyah, itu yang sering dilakukan adalah 11 rakaat. 11 rakaat. Formulanya bagaimana? Ya, kita lihat hadisnya sahih. Al-Bukhari nomor hadis 3569, Muslim nomor hadis 738. Kalau dilakukan dengan 11 rakaat bisa dengan 2 cara. 1, yang dilihat oleh Aisyah langsung, Nabi melakukan 4 kemudian witirnya 3. Jelas ya? 4 witirnya 3. Jadi 4 rakaat pertama, 4 rakaat kedua, kemudian witirnya 3. Tapi ketika Nabi menyampaikan kepada sahabat yang lain, subhanallah, 11 ini diberi pilihan. Bahkan bahasa Nabinya masna, 2-2 ya. Jadi kalau antum ingin menunaikan 11 rakaat, boleh 4-4-3, boleh 2-2-2-2, witirnya terakhir ditutup dengan bisa 3 bisa 1. Bisa 3 bisa 1. Tapi tolong catat gini ya, tolong catat dengan penting. Sifat salat Nabi, kalau beliau melakukan di 4-4-3, itu biasanya di setiap rakaatnya, misal yang 1 yang 4 ini, itu banyak yang dibaca, ditamatkan, diselesaikan. Misal 4-4-3, dari 4-4-3 ini ingin menamatkan misalnya, mohon maaf, 4-4-3 11 juz. Di setiap satu berdiri 1 juz misalnya, 1 juz. Jadi sekali 4 rakaat ini berapa juz? 4 juz. Ringan itu insya Allah. Demi Allah saya katakan ringan. Ketika antum berdiri, ringan itu ya, insya Allah. Yang berat berdirinya. Lihat sini sebentar. Perhatikan sini ya. Ini 4, ujungnya 3. Tapi kalau dipecah oleh beliau,
menjadi 2, 2, 2, kemudian 1 atau 3. Perhatikan rumusnya. Ini sebetulnya rumus untuk memudahkan supaya kita tidak berdiri terlalu lama kalau tidak kuat. Contoh, ini kan 4. Antum tahan nggak berdiri sampai 4 juz? Tapi kalau kita berdiri dipecah jadi 2, 4 dibagi 2. 2, 2. Yang tadinya berdiri 4 ini, berdiri misalnya sampai dengan 3 jam, misal 3 jam. Ketika dibagi 2, kaki kita itu hanya beristirahat 1,5 jam saja berdiri. Atau misalnya 1 jam saja. Setelah selesai kan bisa duduk dulu, baru bangun lagi. Jadi rumusnya kenapa dibagi kepada 2-2? Biasanya yang 2-2 ini untuk memudahkan dan memperingan cara kita berdiri. Jelas sampai di sini? Baik. Jadi kalau antum ingin nyaman, banyak berdirinya, banyak turun naiknya, silahkan tunaikan 2-2-2-2. Kalau sekiranya ingin menamatkan Qur'annya, sanggup berdirinya, silahkan tunaikan 4-4-3. Jelas sampai di sini? Baik. Jangan ribut begini. Oh, ini yang benar 4-4-3. Oh, tidak, ini 2-2-3. Ya. Tapi sholatnya sama, tidak sesuai sunnah Nabi. Yang 4-4-3 30 menit, ya. Yang 2-2-2-1 cuma 20 menit itu sama-sama keluar. Saya kira saya berhenti dulu di sini. Baik. Jadi setelah disampaikan amal itu, perhatikan sini ya. Antum pilih mana? Ingin dapat pahala 10 kebaikan atau dapat pahala 1000 bulan? Saya ulang, kita akan buat kesepakatan dan ini ada di rumah Allah. Ada di rumah Allah dan Allah tidak akan menyalahi janji. Dan antum membuat kesepakatan disaksikan oleh Allah insyaallah. Ada tawaran dapat 10 kebaikan pahala, dapat 1000 bulan. Ingin nomor 1, nomor 2? Saya ulang. Ibu-ibu itu pintar itu kalau hitung itu ya. Nanti saya berikan rumus ibu-ibu itu ya. Baik. Ada tawaran, gak ada yang ketiga, cuma 2. Pilih salah satu. Ingin dapat 10 kebaikan, ingin dapat 1000 bulan. Baik, dua-duanya, nggak ada masalah. Baik, alhamdulillah. Perhatikan sini ya. Yang nggak jawab masih ragu-ragu itu. Kalau antum bawa ilmunya saja hari ini, itu dapat 10 kebaikan. Tapi kalau antum amalkan malam ini, ilmu yang langsung diamalkan dengan amalan, perhatikan, yang langsung diamalkan dengan amalan, itu minimal pahala yang kita dapatkan 1000 bulan. Kebaikan. Kita mengamalkan amal ibadah dengan ilmunya. Itu bedanya 1000 bulan dengan yang hanya sholat tanpa ilmu. 1. Jadi kalau antum tekad malam ini bisa bangun, kita tunaikan, setidaknya Allah memberikan pahala yang banyak. Kalau ditambah dengan baca Quran, hadisnya sahih. Misal, setelah sholat kita perbanyak istighfar, kemudian tilawah Quran. Perhatikan hadisnya sahih sekali. Orang yang membaca Al-Quran, kemudian dia mengamalkan kandungannya, maka akan dibangkitkan saat yaumul hisab, membawa mahkota yang sinarnya sangat terang, lebih terang dari mentari yang masuk ke dalam rumah-rumahnya, dipakaikan di kepala kedua orang tuanya. Saya ingin tanya, maaf ya, sampai detik ini antum sudah semaksimal apa berbuat baik kepada kedua orang tua? Jangan katakan orang tua saya sudah tidak ada mantan orang tua. Oke. Sudah sebaik apa? Kalau maaf ya, tolong dibawa ini sampai ke rumah. Kalau antum masih ada orang tua, jangan tunggu hari esok untuk berbuat baik. Muliakan dari sejak sekarang, bagaimanapun caranya. Karena demi Allah saya katakan, saya dari kecil dirawat sampai tumbuh dari SD, masuk ke pesantren sejajar dengan satu thanawi ya, satu SMP. Ayah saya wafat. Saat sudah sanggup kita berbuat satu kebaikan, orangnya sudah tidak ada. Jadi jangan sampai antum mengalami hal yang sama dengan apa yang saya alami. Ada orang tua berbuat baik, jangan sungkan kita. Tapi kalau sudah tidak ada, sulit lagi kita untuk berbuat baik. Kalau antum orang tuanya sudah tidak ada, sekarang diberikan peluang kebaikan. Setiap kita baca Quran mengamalkan, ada peluang kita memberikan mahkota bagi kedua orang tua kita nanti. Awas, hati-hati. Orang tua yang lainnya mendapatkan mahkota, orang tua kita hanya tersenyum atau bahkan sedih, anak kita tidak membawa apa-apa. Karena itu ilmunya sudah saya sampaikan, malam ini tinggal kita praktekkan. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semuanya.